Silakan, Ko Alex. Wah, langsung di spotlight. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ini mungkin baru pertama kali saya menginjakan kaki di Palopo melalui Zoom gitu ya. Puji nama Tuhan, walaupun berjauhan kita bisa ketemuan, walaupun tidak tatap muka. Saya nggak tahu nih, saya merasa tersanjung sekali ada Bapak Jerus, Ketua BPPG Makassar hadir. Shalom Pak Jerus. Terus ada, ini kalau nggak salah Pak Beni Lolong bukan? Bukan ya? kok, bukan. Oh, tak pikir Beni Lolong. Mukanya mirip. Karena dibilang dari Surabaya, Iya. salah orang saya gitu ya. Oke, saya juga bawa pasukan juga nih dari paroki saya, ada Ko Joni, ada Sisiani, luar biasa atas dukungan dari Sis Dewi gitu ya. Dan malam hari ini, oh ya mungkin belum ada yang belum kenal dengan saya, nama saya Alex Yuniarto, saya asal paroki dari Santo Antonius Paul II Bidara-Cina di Jakarta gitu ya. Dan saya diutus dari BPPK KKJ, dan hari ini saya dikasih tema yang cukup berat dari Nining nih ya, temanya Ekaristi gitu ya. Saya boleh share sedikit. Oh ya, dibilang Pak Alex tadi berasa tua banget ya, enakan Ko Alex gitu ya. Walaupun saya sudah menikah, istri 1, anaknya 3, nggak boleh kebalik ya Bapak Ibu ya, jangan kebalik, nggak boleh, dosa. Oke. Itu ya perkenalan saya gitu ya. Saya coba share screen. Sudah kelihatan? Oke, sudah. Gini, kalau suara saya makin kecil atau makin pelan jangan di-chat ya, Nining. Oke. Langsung aja disaut, nggak apa-apa. Siap kok. Karena kalau di-chat malah nggak kelihatan. Siap kok. Oke. Menghargai Ekaristi dengan pantas gitu ya. Kalau dikasih tema Ekaristi, pasti teman-teman bilang, aduh bahannya susah banget sih, saya akan coba bercerita mengenai Ekaristi dengan bahasa yang paling mudah, dengan bahasa yang paling ringan, supaya teman-teman Bapak Ibu bisa menghargai benar-benar apa makna daripada Ekaristi. Ya. Nah ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pakai lucu-lucu dulu deh, pokoknya jangan yang serius dulu. Ini saya foto di paroki saya. Paroki ini teman-teman dari Antonius pasti tahu gitu ya. Ada jargon gede banget dipasang di depan gereja. Kita baca yuk bareng-bareng. Salah kostum, datang terlambat, pulang duluan. Katolik banget. Jadi saya ulang ya. Salah kostum, datang terlambat, pulang duluan. Refleksi dalam diri kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri sebelum menyambut Ekaristi? Saya mau sedikit cerita, Bapak Ibu. Rumah saya samping-sampingan dengan gereja HKBP. Oh ya, HKBP, Gereja Kristen Batak. Ketika hari Minggu, setiap saya lihat itu seliweran emak-emak ya, emak-emak gitu, ibu-ibu itu ya, itu pakai baju kebaya ulos, rambutnya disasak. Kebayang di sini kaum ibu-ibu ya, kaum emak-emak di sini gitu ya, setiap minggu nyasak rambut. Enak nggak kira-kira nyasak rambut? Nining kalau lagi nyasak rambut pasti kan stres gitu ya. Tetapi ibu-ibu itu melakukan itu setiap minggu. Karena apa? Karena mereka mau ketemu Tuhan. Kaum bapaknya pakai jas, Bapak Ibu ya, pakai jas, pakai kemeja rapi dan sebagainya. Kita orang Katolik, mohon maaf, disuruh pakai kaos berkerak aja, pakai kaos oblong, pakai apa ya, pakai sendal jepit ke gereja. Aduh, ampun, pakai jeans yang bolong-bolong. Yang kaum wanita pakai baju yang keteknya kelihatan, keteknya kemana-mana gitu ya. Baju pesta, growok di belakang kayak kekurangan bahan gitu ya. Itu saya lihat, Bapak. Alasannya, lu pakai baju kagak sopan banget, kan gua mau pesta abis ini, mau kondangan. Ada aja alasannya. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita Ekaristi, kita misa itu mau ngapain sih sebenarnya? Kalau secara kostum aja, secara baju aja, kita nggak mau sopan di hadapan Tuhan. Salah kostum, datang terlambat. Saya perhatikan Bapak Ibu, beberapa kali terjadi bahwa orang datangnya terlambat, pulangnya duluan. Ya, alasannya parkiran penuh. Gitu ya. Ini saya perhatikan gitu ya. Nah, selanjutnya ini. Nah, coba
Ini penyakit orang Katolik kalau ke gereja kan ngantuk tuh biasanya gitu ya, khotbah romonya lama gitu ya. Itu kaum bapak-bapak biasa masuk ke gereja sebentar terus keluar. Dia ngerokok, dia minum lah apalah, nungguin di depan, ada ngeliat burung apa-apa di depan gitu ya. Dan yang terjadi adalah ketika mau komuni, istrinya nyamperin nih, papi udah mau komuni, ayo masuk ke gereja. Ini seringkali saya lihat Bapak Ibu ya di salah satu gereja di Jakarta gitu ya. Misanya itu di dalam mobil ketika masuk ke dalam, ketika mau komuni. Selanjutnya, nah ini yang saya bilang tadi, pakai bajunya nggak sopan. Yang kaum pria pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Yang kaum wanita belakangnya growok, ketek kemana-mana, belahan kemana-mana itu ya. Coba lihat di situ. Nggak pantas ke gereja seperti itu. Tapi ini it happen terjadi. Ya. Selanjutnya, makan permen di gereja. Boleh apa kagak? Saya perhatikan Bapak Ibu, aduh asam mulutnya gitu ya di gereja makan permen. Padahal di dalam peraturan gereja tulis bahwa 1 jam sebelum misa kita nggak boleh makan. Ya. Tapi kita makan permen di gereja. Gereja itu bukan rumah makan Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, ini yang lucu nih. Gereja bukan hotel yang buat tidur. Ini Mr. Bean lagi tidur tuh, karena ngantuk gitu ya. Saya perhatikan kalau pagi-pagi gitu ya, misa gitu ya, suka pada tidur di gereja. Yang disalahin romonya. Ini ada pernah kejadian, Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Ketika saya ikut retret pewarta di Jakarta, gitu, romo yang memberikan sesi cerita seperti ini. Dia bilang, waktu itu saya pernah misa. Seorang romo, dia misa, datang nemenin orang tuanya. Jadi dia bukan misa, tapi dia datang ke gereja, dia misa. Jadi umat. Gitu ya. Dan ketika lagi misa, ini di daerah Jawa ya, saya nggak sebut daerahnya mana, di daerah Jawa. Ketika lagi misa, itu mungkin khotbahnya romonya udah ngantuk lewat lama. Dan tiba-tiba ada anak umur kurang lebih 8-9 tahun, tiba-tiba dia berdiri di atas mana? Dia berdiri di atas kursi dan dia teriak. Ini saya udah translate ke bahasa Indonesia. Ini orang ngomong bahasa Jawa. Romo, khotbahnya lama banget. Udahan dong. Kebayang ya, ada anak kecil lagi misa, tiba-tiba teriak gitu ya. Romo, khotbahnya lama banget. Udahan dong. Kalau bahasa Jawa, Romo, khotbahnya suwi teman, katanya gitu. Muis mudun, udahan gitu dia bilang begitu. Ini kejadian Bapak Ibu. Ya, mungkin karena khotbahnya kelewat lama dan ngantuk. Selanjutnya, nah ini. Perhatikan Bapak Ibu, seringkali terjadi kalau orang habis misa, ya bukan habis misa belum kelar nih. Waktu habis komuni, perhatiin, banyak orang langsung ke belakang, langsung pulang. Pernah Nining lihat seperti itu? Ya. Sekarang aku mau tanya Bapak Ibu, waktu perjamuan malam Paskah, yang sebelum berkat, sebelum udahan, dia keluar dan menjual Yesus siapa? Yudas. Nah, boleh nggak saya bilang orang-orang tersebut adalah Yudas modern? Refleksi dalam diri kita, Bapak Ibu. Apakah kita sering kali melakukan itu? Alasannya apa? Parkirannya penuh, alasannya buru-buru dan sebagainya. Belum berkat, tapi sudah kabur duluan. Bapak Ibu yang saya kasihi, refleksi dalam diri kita. Sebenarnya kita misa itu ngapain sih? Pulang lebih awal saat misa, itu sama dengan Yudas Iskariot. Yudas modern. Selanjutnya. Perhatiin, ada orang foto-foto dalam gereja, padahal di belakang itu ada apa? Ada apa? Ada tabernakel, ada Tuhan Yesus. Ya, gereja bukan tempat wisata, selfie. Ada beberapa kali saya lihat kejadian di Facebook tulis si A already check in di gereja apa gitu ya. Oh, berarti dia main handphone tuh di dalam gereja. Ya benar Nining ya. Seperti itu ya. Sering kali saya perhatikan gitu ya di Facebook, di medsos bilang already check in dalam gereja. Wah, berarti main handphone tuh dalam gereja. Gereja bukan tempat wisata yang kita bisa foto-foto seenaknya. Selanjutnya. Nih,
Saya sedikit bahan baru nih, yang teman-teman mungkin teman-teman yang sudah pernah tahu bahan ini, saya sedikit mengambil dengan saudara kita Kristen gitu ya. Protestan, bawa kita suci ke gereja. Nah, orang Katolik bawa apa? Bawa puji syukur. Gereja. Oke. Kalau saudara-saudara kita Protestan lebih hafal kitab suci. Ya, kalau orang Katolik apa? Sedikit hafal, bahkan bakal nggak tahu itu isinya apa Alkitab. Oke. Terus ya. Apalagi nih? Homili berapi-api dan berjam-jam, benar ya? Nah, terus homili Romo bikin ngantuk dan nggak tentu, kadang sebentar, kadang lama. Nah, sebelah kiri lagi, ya, percaya diri bicara soal kitab suci. Ya, banyak sekali mereka memang pede banget kalau ngomongin Alkitab. Kalau orang Katolik nggak mau pede soal berbicara soal Alkitab. Ya. Terus, ya semua orang bisa menafsirkan KS gitu ya. Penafsir utama KS adalah magisterium ini. Nah, ini sedikit ya compareness, perbandingan antara saudara kita Kristen dengan Katolik. Selanjutnya, saya baru ngomong yang serius ya, tadi bercanda-bercanda, sekarang ini sedikit serius. Roti hidup itu adalah Yesus sendiri, Bapak Ibu. Ya, Yohanes 6 ayat 51 bilang begini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti itu apa? Yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia." Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini berbicara mengenai Yesus sendiri itu adalah roti hidup itu. Ya, mungkin teman-teman akan bingung. Oh, Yesus adalah roti hidup. Dan di sini dibilang apa? Yang kuberikan itu adalah dagingku. Apa maksudnya? Dan akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa maksudnya? Nah, nanti saya pelan-pelan Bapak Ibu akan tahu apa makna daripada ayat ini. Saya akan coba masuk dalam ini dulu. Di dalam misa pasti Bapak Ibu di dalam misa Bapak Ibu sorry ya, ada doa Bapa kami gitu ya. Ada doa Bapa kami di dalam misa. Di dalam doa Bapa kami itu kita bisa lihat ada kata-kata apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau di doa Bapa kami jelas, berikanlah kami rezeki pada hari ini. Tapi versi di Alkitabnya adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, dari ayat ini berarti hidup kita itu bergantung kepada Allah. Ya, jelas. Dan Allah itu sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Nah, makanan kami secukupnya itu apa sih? Nah, ini Bapak Ibu, kita butuh makan, tapi makanan apa? Makanan duniawi dan juga makanan surgawi atau makanan rohani. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ini makanan duniawi, ya. Ini makanan surgawi. Makanan dunia yang kita makan lah, lapar makan nasi, itu makanan duniawi gitu ya. Makanan surgawi itu apa Bapak Ibu? Ya, ini tadi ayatnya, ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, makanan surgawi ini adalah apa? Kedua makanan ini adalah menopang kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa kedua ini. Nah, selanjutnya, makanan rohani itu adalah tubuh Kristus yang kita santap, Bapak Ibu. Ketika kita merayakan Ekaristi. Tapi kondisi pandemi ini membuat kita nggak bisa ke gereja. Dan ada misa online. Dan sebagai penggantinya adalah doa komuni batin. Jadi tubuh Kristus itu, hosti itu yang sudah dirubah oleh Romo, oleh pastor, itu adalah makanan surgawi kita. Gambaran mengenai apa itu tadi, roti hidup itu adalah seperti ini gambarannya. Sekarang, apa itu Ekaristi? Nah, Ekaristi itu berasal dari kata Eucharistein yang artinya adalah ucapan terima kasih. Di KGK itu adalah Katekismus Gereja Katolik nomor 1328. Saya nggak akan bahas detail seperti ini, bagian-bagian yang di bold hitam yang saya akan coba bahas. Ya, Ekaristi itu artinya adalah ucapan terima kasih. Ekaristi itu artinya adalah perjamuan Tuhan, gitu ya. Terus apalagi nih? Ekaristi di sini adalah kenangan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Saya udah saya garis miringin nanti karena saya akan bahas ini. Kenapa dibilang Ekaristi itu adalah
kenangan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Ekaristi adalah kurban kudus. Ya. Ekaristi adalah komuni kudus. Ada yang bilang begitu. Ekaristi adalah misa kudus. Karena ada kata-kata misi di belakang misio yang pergilah, kita semua diutus. Itu message daripada, pesan daripada apa itu Ekaristi. Ya. Oke. Kenapa dibilang bahwa Ekaristi itu adalah bukti nyata cinta Allah kepada manusia? Ini gambar waktu Yesus sedang perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Wahyu 3:20, pasti Bapak Ibu sudah hafal. Lihat, aku berdiri buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjawab panggilan Tuhan untuk makan bersama-sama dengan dia? Yesus itu sepanjang kehidupannya suka makan, Bapak Ibu, coba perhatiin. Ya, dia ketemu Sakeus, diajak makan. Ketemu pemungut cukai, dia juga ajak makan. Sampai terakhir Petrus pun diajak makan. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan mengajak kita semua di tempat ini untuk merayakan Ekaristi bersamanya, apakah kita menjawab panggilan itu? Kenapa dalam gereja Katolik misanya setiap hari, tapi ada seberapa banyak orang yang mau hadir dalam misa harian? Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau misa harian biasa isinya adalah oma-opa, isinya banyak orang-orang yang sudah lansia yang datang. Tapi anak-anak muda jarang sekali, Bapak Ibu. Padahal Tuhan ngajak kita setiap hari untuk makan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Yohanes 19 ayat 30, saya bacakan ayatnya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau nanya nih, ya saya boleh ya tanya-tanya ya. Aku mau tanya nih, yang di depan saya deh. Ibu Tuti. Kira-kira yang selesai apanya itu, Tuti? Yang selesai apanya, Bu Tuti? Kan di sini sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang selesai apanya? Masih di mute? Yang selesai apanya? Pelayanannya atau misinya? Ayu Tuti makin kelihatan muda aja, awet muda aja. Sehat-sehat Ayu ya. Puji Tuhan. Oke. Ada yang bilang misinya, ada yang bilang tugasnya, ada yang bilang kayak skripsi, ada yang bilang penyelamatannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya belum bilang itu benar atau salah gitu ya. Saya akan coba arahkan Bapak Ibu untuk tahu apa sebenarnya yang selesai daripada kata-kata ini di ayat ini. Kalau Nining, saya nggak tanya, kan dia udah tahu. Ya Nining ya. Oke. Ini gambar apa? Ini gambar orang Yahudi ya. Kalau ada belakangnya tuh ada apa? Ada kupluknya gitu ya. Ini adalah orang Yahudi karena apa? Perjamuan Paskah itu adalah tradisi bangsa Yahudi. Ya. Kalau di zaman Yesus itu mereka merayakan terbebasnya di Perjanjian Lama ya, terbebasnya dari penjajahan bangsa Mesir. Bapak Ibu tahu ya, Paskah Perjanjian Lama. Dan itu dirayakan ketika Yesus mengadakan perjamuan malam Paskah. Oke. Kalau sekarang itu kita merayakan perjamuan malam terakhir gitu ya Bapak Ibu ya, kalau gambarnya seperti itu. Dan coba perhatikan di Perjanjian Lama, perhatikan ada tulah ya, dibilang ada tulah sampai 10 tulah, dan tulah yang terakhir adalah ketika Tuhan memberikan tulah yang terakhir, anak-anak sulung mati.
dan anak daripada Raja Mesir itu mati, ya. Anak dari Ramses itu mati, ya. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Tolong sembelih lembu yang masih perjaka, gitu ya. Darahnya ditorehkan di depan rumah supaya anak-anak sulung malaikat pencabut nyawa tidak akan datang. Benar ya Bapak Ibu? Dan coba perhatikan, ya, di depan ditorehkan darah itu ya, ditorehkan di depan pintu itu bentuknya T Bapak Ibu, ya, bentuknya T, salib. Pada waktu itu belum ada salib Bapak Ibu, ya, tetapi kenapa bentuknya T? Nanti kita akan bahas. Di dalam perjamuan Paskah itu ada ritual. Ritualnya itu ada 4 cawan dalam perjamuan Paskah. Ya. Cawan pertama adalah minum pada waktu tuan rumah menyambut tamunya. Dan cawan kedua adalah minum sebelum makan. Ya, minum kampe, orang Chinese bilang. Toast yang kedua. Dan cawan yang ketiga adalah minum sesudah makan. Dan cawan yang keempat adalah minum sesudah tuan rumah memberikan berkat kepada tamunya. Saya mau tanya nih, Bro Beni. Kali Bro Beni ya. Waktu perjamuan malam Paskah, perjamuan makan terakhir yang dirayakan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kira-kira itu sampai cawan yang keberapa? Cawan ketiga. Bah, betul sekali. Cawan yang ketiga. Karena apa? Di perjamuan malam terakhir, Yesus tidak memberikan berkat, benar? Makanya pada waktu kita merayakan Kamis Putih, Romo, pastor tidak memberikan berkat. Karena apa? Setelah Yesus makan bersama dengan murid-muridnya dan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus langsung berdoa di Taman Getsemani, benar ya? Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan di saat itu ada kata-kata lagi, kalau bisa, cawan ini berlalu daripada. Kira-kira yang selesai apanya Bro Beni udah tahu? Nah, belum tahu ya, nggak apa-apa. Oke, ketiganya udah benar, tapi yang selesai apanya belum selesai. Oke, lanjut. Kalau sekarang runutannya ya, waktu dia habis berdoa di Taman Getsemani, Yesus dibawa ke Hanas, dibawa ke Kayafas, dibawa ke Pilatus, benar ya? Dan setelah itu Yesus memanggul salib ke puncak Golgota. Pada waktu Yesus memanggul salib ke puncak Golgota, kira-kira lelah nggak? Capek nggak? Haus nggak? Tetapi di Markus 15 ayat 23, di Markus 15 itu berbicara tentang Yesus mati, Yesus wafat. Ya. Ayat ini berbicara mengenai Yesus lagi manggul salib ke Golgota sampai dia wafat di kayu salib. Di Markus 15 ayat 23, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Aneh nggak? Capek, haus, lelah, tapi dikasih anggur, dia menolak. Kenapa? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di Markus 14 ayat 36. Ambillah cawan ini daripadaku. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ada gambaran kira-kira apa yang selesai? Oke. Ini baru di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 berbicara tentang Yesus mati. Tadi yang bilang sudah selesai itu ayat 30 Bapak Ibu. Saya runut ke 28 dan 29-nya, ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Cawan keempat Tuhan Yesus habiskan di mana, Bro Beni? Di kayu salib. Yang selesai apanya, Bro Beni? Dia pada saat dia terakhir minta ini meninggal, dia bilang selesai penebusannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
Yang selesai adalah perjamuan malam Paskah. Merinding nggak Bapak Ibu? Yang selesai adalah perjamuan malam Paskah. Berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus lagi dicambuk, Yesus lagi didera, Yesus lagi menderita didera, menderita dipaku, dan semuanya ada di dalam meja makan perjamuan malam Paskah. Cawan keempat, Yesus habiskan di atas kayu salib sebagai tanda sudah selesai. Saya pernah bawakan ini di Katedral Bandung. Ketika saya bawakan ini, ada seorang ibu-ibu langsung menangis dan dia menjerit. Ternyata, kenapa kita harus menghargai Ekaristi? Makna Ekaristi adalah pengorbanan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu. Kalau tadi dibilang Ekaristi adalah apa? Kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan. Yesus lagi dicambuk, Yesus lagi didera, Yesus lagi ditelanjangi. Itu semuanya ada di dalam perjamuan malam Paskah, atau kita sebut saat ini Ekaristi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali orang bilang bahwa hosti itu adalah simbol. Tidak. Tadi tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dari tubuhku dan minum dari darahku akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Waktu Tuhan di dalam perjamuan malam Paskah, apakah dia bilang, umpamakanlah ini tubuhku, atau umpamakanlah ini darahku? Tuhan nggak bilang begitu, Yesus nggak bilang, tapi Tuhan bilang apa? Inilah tubuhku dan inilah darahku. Seringkali kita suka main gadget, Bapak Ibu, ya, terus tidur di dalam gereja. Saya ambil gambar ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi main handphone di gereja, kondisinya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kondisinya adalah seperti ini ketika Bapak Ibu main handphone di gereja, ketika Bapak Ibu ngobrol di gereja, itu esensinya adalah sama seperti ini. Tapi seringkali Bapak Ibu kita melakukan ini. Refleksi dalam diri kita. Apakah kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Apakah justru kita main handphone di gereja, ngobrol di gereja? Sudah pantaskah kita menghormati Yesus yang sudah wafat buat kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pantaskah kita seperti ini? Ketika Romo mengangkat roti, inilah tubuhku. Dan ketika Romo mengangkat mengangkat anggur, inilah darahku. Itu esensinya sama. Ketika Bunda Maria dan kedua rasulnya bersimpuh di salib Yesus. Ketika Yesus bilang, inilah ibumu dan inilah anakmu. Itu kondisinya sama persis ketika Romo mengangkat roti, inilah tubuhku dan inilah darahku. Seringkali dibilang bahwa kenapa sih kok orang Katolik mengorbankan Yesus setiap hari, misa setiap hari. Tuhan tidak pernah dikorbankan setiap hari. Tetapi kejadian 2000 tahun yang lalu, esensinya dihadirkan kembali ketika kita merayakan Ekaristi. 1 Korintus 11 ayat 27-30. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa kita harus menghargai Ekaristi? Ada firman Tuhan.
Kalau kamu dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebelum Konsili Vatikan II, kalau kita lihat oma opa kita, itu kalau mau ke gereja, itu mereka puasa, Bapak Ibu. Sekarang lebih mudah, hanya 1 jam sebelumnya. Tapi zaman dulu, itu puasa dulu, kebayang ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini sedikit bertanya nih. Pernah nggak Bapak Ibu, kok pastor punya otoritas untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan ya? Pernah nggak Bro Benny berpikir seperti itu? Ya, atas dasar apa gitu ya? Nah, saya coba ambil perikop ini ya. Di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di dalam Alkitab memang tidak ada kata-kata Katolik, tapi saya coba garis bawahi kata-kata jemaatku. Petrus itu siapa sih? Petrus itu adalah murid yang diberikan tongkat gembala. Ketika ini ceritanya kan Yesus pada waktu mau kenaikan ya kemarin ya kenaikan ke surga itu ngobrol nih sama Petrus. Kenapa Petrus ngobrol Yesus ngajak Petrus makan di pinggir pantai, ngajak makan ngajak makan ikan, bukan ngajak makan ayam. Kenapa Bro Benny? Kenapa? Karena Petrus itu LB sama ayam. Atau LB ya luka batin sama ayam. Karena apa? Ketika ayam jantan berkokok 3 kali, enggak sih bercanda Bapak Ibu ya. Karena memang di pinggir pantai. Kenapa Yesus ajak makan ikan gitu ya. Poinnya bukan di situ. Tapi ketika Petrus ditanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, itu juga nyindir juga sebenarnya, 3 kali gitu ya. Tapi yang penting adalah kata-kata gembalakanlah domba-dombaku. Dan tongkat gembala itu turun dari siapa? Dari Yesus ke Petrus sebagai paus pertama. Satu lagi. Jemaatku di sini, kenapa cuma 1? Bukan jemaat-jemaatmu, bukan jemaat-jemaatku, tapi jemaatku. Berarti cuma 1 gereja di dunia ini. Yang cuma 1 gereja apa? Gereja Katolik. Bangga kita menjadi apa? Orang Katolik. Karena didirikan di atas batu karang Petrus. Petrus menjadi paus pertama. Sixtus, Cletus, Clemens, paus selanjutnya. Dan tongkat gembala itu, imamat itu, otoritas itu tidak pernah putus dari paus pertama. Sampai paus yang sekarang, 266, Paus Fransiskus. Dari paus turun ke siapa? Kardinal. Kardinal turun ke Bapak Uskup. Uskup turun ke pastor atau rom. Dan atas dasar itu, seorang imam bisa melakukan konsekrasi dan mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kuasa imamat dari Yesus diteruskan dari Petrus kepada paus penerusnya, kepada para kardinal, para uskup, dan para imam gereja Katolik. Ketika seorang imam mengkonsekrasi kudus, saat itu imam bertindak sebagai Kristus in persona Christi. Karena hostia yang telah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus, Bapak Ibu. Ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernah nggak baca kitab Wahyu dari awal sampai habis? Ya, kitab Wahyu itu kalau orang-orang bilang ngomongnya soal akhir zaman. Saya pernah ikut waktu itu Romo Yohanes Indra Kusuma waktu khotbah dia bilang, saudara-saudara, suara saya udah mirip Romo Yohanes belum ya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katanya. Seringkali orang berbicara mengenai kitab Wahyu, berbicara mengenai akhir zaman, dia bilang gitu. Bunda Maria tidak tahu. Yesus tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Bapa dan pendeta.
Bercanda ya Bapak Ibu ya. Ingat gak Bapak Ibu ya? Di tahun 2012 sampai ada film 2012 yang ngomongin soal kiamat, soal akhir zaman. Dan selalu dikonekkan dengan kitab Wahyu. Sebenarnya kitab Wahyu itu adalah apa sih? Isi kitab Wahyu adalah cerita Yohanes pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, dan Yohanes itu diajak ke surga oleh Tuhan Yesus. Dan kitab Wahyu itu adalah cerita Yohanes mengenai suasana dan situasi di surga. Kenapa dibilang situasi di surga? Surga itu lantainya emas, Bapak Ibu ya. Coba baca di kitab Wahyu. Itu ketika ketika Yohanes diajak ke surga. Coba perhatikan ya. Kitab Wahyu itu cerita Yohanes mengenai suasana dan situasi di surga ya. Nanti malam coba cek di kitab Wahyu, cari kata-kata anak domba Allah. Cari kata-kata kudus, kuduslah Tuhan. Cari kata-kata lilin. Cari kata-kata jubah. Cari kata-kata altar. Cari kata-kata anak domba Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu. Semua yang saya sebutkan tadi itu ada di mana? Bro Beni. Altar, lilin, jubah, ada di mana? Gereja Katolik, di gereja. Di gereja, lagi misa kan berarti kan? Di Ekaristi kita mendengar kata-kata itu. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi misa, lagi di gereja, itu sama aja lagi ada di mana? Surga. Lagi di surga. Merinding nggak Bapak Ibu? Ya, Alex, kamu dapat bahan dari mana? Lu ngarang aja kali. Saya dibilang begitu. Ada yang pernah bilang, kamu bahan dapat dari mana? Selama saya 35 tahun, 40 tahun jadi orang Katolik, belum pernah tahu kalau kita lagi Ekaristi, lagi di surga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya dapat materi ini dari seorang yang bernama Scott Hahn. Mungkin Bapak Ibu tahu Scott Hahn. Saya ambil dari bukunya dia. Scott Hahn itu dulunya adalah seorang pendeta Presbyterian. Dan ketika dia mencari kelemahan daripada pengajaran gereja Katolik, justru ditemukan itu adalah kebenarannya. Dan bukunya pertama adalah Home Sweet Home, ketika dia bersama dengan keluarganya dan jemaatnya kembali ke gereja Katolik. Ya. Dan saya ambil pengajaran ini dari buku yang bernama Lamb Supper, ya, perjamuan makan anak domba. Nah, kemarin saya baca dan saya cukup surprise banget ketika Scott Hahn anaknya itu ditahbis menjadi seorang imam. Luar biasa, ya. Bahannya bagus banget kalau Bapak Ibu coba cari bahan bukunya gitu ya. Itu ada bukunya sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, judulnya adalah Perjamuan Makan Anak Domba gitu ya. Saya ambil dari pengajaran tadi cawan-cawan dan mengenai ini dari buku itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Alex, lu bisa-bisanya aja lu ngomong lagi Ekaristi itu di surga. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah Santo, ya, Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi Santo. Dalam perayaan Ekaristi, surga itu turun ke bumi dan gereja di bumi menengadah membuka bla 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 ke arah rumah surgawinya. Kalau kata-kata yang benar adalah heaven touchdown. Kalau kita main rugby itu ya, bolanya rugby itu di touchdown ke bumi, ke tanah. Surga turun ke bumi dan gereja di bumi menengadah membuka tangannya ke arah rumah surgawinya. Ini kenapa Bapak Ibu kok kalau di gereja walaupun ngantuk kok nyaman ya? Karena lagi di mana kita? Lagi di surga Bapak Ibu. Ini kekuatan Ekaristi. Ya, saya cepat aja. Ya, ini adalah kekuatan Ekaristi. Tapi yang saya mau garis bawahi terakhir adalah Ekaristi itu menyembuhkan. Ya, kalau ada bilang saya mau misa penyembuhan, salah. Misa dan doa penyembuhan, karena Ekaristi itu menyembuhkan. Saya ada sedikit cerita. Ketika saya lagi misa, di depan saya ternyata ada anak muda. Ketika dia menerima hosti, dia tidak makan hosti tapi dimasukin ke kantong.
Pertanyaannya adalah, apa yang saya lakukan? Saya tegur dia? Tidak. Saya tidak tegur dia, tapi saya ke bagian tatip. Saya bilang ke bagian tatip bahwa ada orang itu hostinya dimasukin ke kantong. Langsung diambil orang itu, ditanya, itu hosti kenapa dimasukin kantong? Semua udah seuzon, udah berpikiran itu salah atau gimana, atau dosa, atau gimana. Karena orang ini tidak tahu. Dia percaya bahwa Ekaristi itu menyembuhkan. Ya, dia bilang, saya mau bawa hosti ini buat mama saya yang sakit. Niatnya baik, tapi caranya salah. Harusnya panggil prodiakon untuk ke rumah untuk bagi hosti itu. Ada kata-kata apa sebelum kita makan hosti? Kira-kira Bro Benny yang bercerita mengenai penyembuhan apa? Kira-kira apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya pasti sembuh kalau kita mau imani. Ini buah-buah Ekaristi. Ya. Komuni memperdalam persatuan kita dengan Tuhan Yesus. Dan komuni memisahkan kita dari dosa. Logikanya, Yesus yang kudus, Yesus yang tidak berdosa, ketika kita santap, secara otomatis kita jauh dari dosa atau tidak? Ya, logika aja, Yesus tidak berdosa, dia kudus, dan ketika kita menyantap tubuhnya, secara otomatis komuni tersebut pasti memisahkan kita daripada dosa. Dan ketika kita bersatu dengan Tuhan Yesus, kita juga memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Ya. Ekaristi adalah sumber dari puncak kehidupan gereja. Ekaristi sebagai sumber berarti karena gereja terbentuk dari kematian Yesus di kayu salib yang telah mengorbankan diri untuk keselamatan semua orang. Sedangkan Ekaristi sebagai puncak kehidupan gereja berarti gereja menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau kita menyantap tubuh Kristus, goalnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus yang untuk mencapai kekudusannya. Seperti firman Tuhan, kalau kita harus sempurna seperti Allah Bapa sempurna. Ini poinnya, Bapak Ibu. Mukjizat Ekaristi terakhir ya di Letnika ini sudah diresmikan sebagai mukjizat Ekaristi karena begitu banyak mukjizat Ekaristi, tapi ini yang terakhir di tahun 2013 ya. Itu ada hosti, romonya angkat hosti, konsekrasi dan hosti jatuh ke bawah. Ya. Hosti jatuh ke bawah, kotor gitu ya. Terus hosti itu diambil dan dimasukkan ke air. Dan ketika dimasukkan di air, yang terjadi adalah keluar seperti ini, Bapak Ibu ya, keluar darah dan di tengah-tengahnya ada otot-otot tuh yang tebal-tebal. Dan setelah diperiksa, ternyata golongan darahnya adalah sama dengan golongan darah yang di kain kafan Turin. Dan otot yang di tengah-tengah itu adalah otot jantung, Bapak Ibu. Heart. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sampai sebegininya Tuhan, sampai sebegininya Allah Bapa mau bilang kepada kita, aku ada di dalam Ekaristi. Sampai dia memberikan mukjizatnya, supaya orang percaya bahwa aku hadir di dalam Ekaristi. Sampai sebegini kita nggak mau percaya dengan Ekaristi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang kita bisa lakukan. Ya, adorasi. Memandang wajahnya. Memanjang kekudusannya. Dan yang pasti akan membuat kita semakin dan semakin dekat dengan Dia. Saya sekarang lebih rajin banget nih ikut adorasi Romo Yohanes di YouTube gitu ya. Karena ketika memandang monstran gitu ya, ada rasa damai. Buah-buah roh itu ada dalam diri saya. Saya pernah di komen, Lex, lu gue perhatiin setiap hari lu misa, Ekaristi, ngapain? Emang di firman Tuhan dibilang setiap hari harus misa? Saya cuma jawab begini, 1 jam kita hidup 24 jam. 8 jam buat tidur, 8 jam buat kerja, masih ada 8 jam lagi. Misa harian cuma 30 menit, Bapak Ibu. Masa aku nggak kasih waktu itu untuk Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya, mati untuk menebus dosa kita. Terakhir saya mau tutup dengan sebentar dengan satu video
Setiap kali saya nonton video ini, saya selalu merinding sebentar, Bapak Ibu ya. Oke. Saya coba sebentar. Saya sedikit gaptek. Sudah kelihatan? Sudah ya? Ya, sudah kok. Oke, kita perhatikan, kita resapi video ini cukup cuma 3 menit. Coba kita lihat. Kalau saya ngelihat video ini, saya menangis, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ada seorang anak muda yang masuk ke dalam gereja dan dia bingung apa yang terjadi di dalam gereja gitu ya. Kita perhatikan. Ketika masuk ke dalam gereja, ternyata ada yang datang, Bapak Ibu. Yang datang siapa? Para malaikat. And so with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we declare, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Orang ini merasa sakitnya disembuhkan. Ya, karena dia lagi sakit dan dia merasa disembuhkan oleh Tuhan. body and blood of our Lord Jesus Christ. Took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, Inilah which will be tubuhku given up yang dikurbankan for you." untukmu. Dan kita lihat ke atas, Bapak Ibu, ketika darah itu tercurah, jatuhnya kemana? Darah itu menetes. Ini yang terjadi, Bapak Ibu, ketika kita merayakan Ekaristi. Ketika merayakan Ekaristi, kita bersama dengan Bunda Maria, bersama dengan para malaikat di surgawi, makanya kita bilang kalau kita Ekaristi itu kita lagi ada di surga, Bapak Ibu. My Lord and my God. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga pengajaran pewartaan malam hari ini berkenan buat kita semua dan semakin menyadari bahwa
makna ekaristi seperti apa. Mungkin ini nggak ada yang mau tanya jawab ya. Saya jangan di spotlight ini, nggak apa-apa. Siap. Aduh, kalau lihat video yang tadi udah berkali-kali, kayak ini bukan kali pertama dan kali kedua saya melihat video itu, dan tetap saja saya tetap menangis ketika melihat videonya. Memang luar biasa. Mungkin ada yang mau nanya gitu ya. Ya, silahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pengajaran hari ini lebih mungkin buat saya sih banyak menegur kita, karena hal ini kita rasakan setiap hari. Adakah yang mau bertanya? Atau ada yang mungkin pernah mengalami? Iya, ada yang mau kesaksian nggak apa-apa. Atau kalau malu di chat aja nggak apa-apa. BTW barusan masuk ada Pastor Martinus Pasomba juga ikut tadi. Aduh, selamat malam Pastor. Salam Pastor. Pastor Martinus ini pastor paroki kita. Oh. Saya pamit. Oke, ada yang mau bertanya atau mau sharing? Saya sedikit banyak tertegur dari materi hari ini, karena sebenarnya kadang saya sendiri merasa kok memang ya kalau kita ikut dalam Ekaristi itu betul-betul suasana surga. Dan ya, saya harus mengakui kadang saya terlalu nyaman sampai tertidur. Saking nyamannya itu Ekaristi. Namun luar biasa. Aku lupa tadi ngomong satu gini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, seringkali merasakan seperti ini. Kalau nggak misa, kalau nggak ke gereja, kayaknya ada yang kurang, bener? Betul. Nah, kenapa? Saya cuma mau bilang, itu karena magnet cintanya daripada Tuhan yang luar biasa tadi, yang menarik kita, supaya kita, yuk datang ke rumah Tuhan. Padahal, mohon maaf, di sini ada Romo gitu ya. Seringkali orang bilang bahwa Romo khotbahnya ngantuk dan sebagainya, lagunya garing, nggak kayak lagu-lagu karismatik dan sebagainya. Tetapi kita tetap hadir dalam Ekaristi karena ada sesuatu yang hilang. Karena apa? Itu magnet cintanya Tuhan itu begitu luar biasa, menarik kita supaya kita hadir di dalam sakramen Ekaristi. Tadi dibilang, kalau kita lagi misa, itu kita persis lagi di surga. Seperti di video tadi. Itu luar biasa, ya. Tadi di Wahyu dibilang bahwa ada kata-kata Wahyu itu kisah Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dan dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus. Jadi Wahyu itu sebenarnya kisah lagi di surga. Ada kata-kata anak domba Allah, ada kata-kata kudus, kuduslah Tuhan, ada kata-kata yang selalu kita ucapkan dalam misa. Berarti kalau kita di dalam Ekaristi, di dalam misa, kita lagi ada di surga. Yang membuat Bapak Ibu pasti nggak enak kalau nggak datang ke misa. Seperti itu. Ada yang mau nanya apa gimana sebelum, ini cukup lama ya. Wah, udah jam 19.17. Iya. Mungkin dari saya sedikit, ini kan kalau dulu kita ikutnya misalkan live, kita datang di sana nih. Gimana sih sebenarnya, apa masih sama cara kita bersikap dengan kondisi kita Ekaristinya itu streaming, hadir langsung. Gimana itu kok? Jadi ini ada Romo di sini, koreksi kalau saya salah Romo ya. Jadi gini, ada pastor juga di sini. Gini, waktu kita misa online, itu tidak ada ubahnya kalau kita misa offline. Posisi kita, hormat kita, semuanya sama persis. Mohon maaf, di Jakarta itu kalau lagi misa seringkali kebagian di depan kalau Trihari Suci. Ya. Di depan kita cuma ada layar, kadang-kadang TV. Anggap aja seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi esensinya tidak pernah hilang gitu ya. Kehadiran Tuhan dalam Ekaristi juga ada walaupun kita misalnya streaming. Seperti itu. Baik. Berarti masih sama ya kok. Tidak ada beda streaming dengan ketika kita hadir. Semoga ini tidak berkurang juga nih rasa rindunya. Surganya tetap sama. Kalau kemarin surganya harus ke gereja, justru lebih enak ya kok, karena surganya datang di tempat kita berdoa. Bukan, tapi jangan kebiasaan juga nih nanti setelah
udah bisa misa offline, nggak mau misalnya online aja gitu ya, jangan juga begitu. Banyak kejadian sih kok yang seperti itu. Akhirnya pada nyaman di rumah karena surganya sudah dibawa ke rumah. Tidak boleh ya kok. Surganya udah dibawa ke rumah gitu ya. Iya. Oke, kalau ada mungkin mungkin terakhir saya cuma mau mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Mohon maaf kalau salah-salah kata gitu ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik. Terima kasih banyak kok. Ya.